Untuk pertama kalinya saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dokter Tifa menampilkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya, fotonya kayak apa, ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya, jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas, almarhum Bambang Rudiharto. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, saya nambahkan saja, mungkin nggak terlalu panjang karena tadi sudah sangat detail yang disampaikan oleh Dokter Tifa. Tapi saya ingin sampaikan penegasan juga. Jadi kalau saja apa yang dikatakan Pak Komjen Pol Purnawiran Pak Ugroseno tadi memang benar, ya gitu, artinya dijalankan dengan benar, maka SP3 yang namanya surat perintah penghentian penyidikan, yaitu diambil suratnya, ya selesai. Jadi tuyulnya ada 8, ya gitu. Ini tuyulnya cuma 2. Jadi karena tuyulnya cuma 2, maka ini aneh, ya gitu. Maka ini sekali lagi dulu ada kiasan yang sampai oleh sahabat kita dari Bon Jovi, Pak Lukas Suwarso, bahwa tuyul menemui jin ifrit. Ya. Saya nggak tahu yang sebut 2 tuyul itu siapa, jin ifritnya siapa, ya. Tanya ke pembuat kartun ini, ya. Nah, ini inti yang ingin kami sampaikan. Jadi yang disampaikan tadi adalah apa? Kami sebenarnya sudah mencurigai sejak lama. Makanya kami tuliskan dalam bentuk tulisan ilmiah yang akhirnya sudah diuji oleh beberapa dokter dan juga profesor. Ada Dr. Ridho Ahmadi, ada Profesor Tono Saksono, ada Profesor Bin Samsudin, ada juga Profesor Jainal Mutakin, ada juga misalnya Prof. Henry Subiakto dalam buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Ada memang beberapa spesimen ijazah yang berbeda-beda. Saya nanti akan tambahkan bukan hanya soal ijazah. Dan ini yang mungkin akan saya tampilkan karena itu yang kami lihat sebagai primary evidence atau bukti primer yang kami pegang sendiri, kami sentuh sendiri, dan bahkan kami terima langsung dari pejabat yang berwenang. Maka saya ingin ulangi sedikit, mereview sedikit. Ini yang disebut tadi penampakan ijazah Jokowi, ya, tanggal 24 Oktober 2022. Websitenya masih ada sampai dengan sekarang, ya, saya nggak perlu bacakan di situ, ya, itu ada. Jadi ini memang resmi. Artinya apa? Artinya tidak terkena pasal 32 dan 35 karena yang menampilkan adalah Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta, dan itu ditampilkan waktu itu. Itu kenapa kami belum bergerak melakukan penelitian, ya, karena apa? Ini masih berupa fotokopi hitam putih. Jadi ini yang saya tambahkan dari Dr. Tifa. Karena hitam putih, kami belum bisa memeriksa yang namanya tekstur, kami belum bisa memeriksa perbedaan warna. Kami, ya, tapi secara perilaku, Dr. Tifa sudah mengamati bagaimana perilakunya Dr. Sigit Sunarta, perilaku orang-orang yang ada di belakang ini, itu udah kelihatan mereka. Dan waktu itu pun sebenarnya kelihatan bagaimana gaya dia menunjukkan. Sempat dia juga menunjukkan dalam video itu adalah ijazah yang disebut-sebut miliknya almarhum Hari Mulyono waktu itu. Jadi waktu itu kenapa Dr. Tifa sudah melihat perilakunya. Dan baru kami meneliti itu ketika seseorang kader PSI. Nah, ini saya tampilkan utuhnya. Kalau tadi Dr. Tifa menampilkan potongannya, saya tampilkan utuhnya. Tanggal 1 April 2025 dia tulis buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya ulas upload pada UTAS. Jadi ini peristiwanya mirip-mirip tahun ini, mirip-mirip sekarang ini, mendekati bulan suci Ramadan. Karena dia tulis, ya, biar kalian tenang lebarannya, ya, ini saya upload yang asli. Dia tulis yang asli ini. Tapi di sini jelas betul, karena ini dari foto. Persis tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, saya kuatkan lagi. Dan itu statementnya Dr. Ismon. Karena ini pakai kamera di potret, harusnya yang namanya emboss, yang namanya watermark nampak. Kalau memang di situ lebaran kita juga nampak. Tapi ini tidak tampak sama sekali. Kenapa tidak tampak? Saya juga sudah uji dengan menggunakan proses yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kemudian dengan proses namanya Luminance and Gradients. Ini Luminance and Gradients. Luminance and Gradients itu tampak reliefnya. Tidak ada yang namanya watermark, tidak ada yang namanya emboss. Ya, bahkan salah seorang kader, bukan kader, ya, pendukung berat dari Jokowi, dari Joman, Andi Aswan namanya, berani menampilkan, dan maaf saya ulangi dengan garis tegas, berani berbohong di depan publik, di depan salah satu TV, ada mikrofonnya di sini, ya, Anyus, pada tanggal, nggak boleh sebut Anyus, ya, nggak boleh, ya. Ada saksinya, Dr. Refli Harun juga ada pada tanggal 18 Oktober, saya sendiri pada tanggal 19 November, saya 25 November. Itu adalah sama dengan Dian Sandi tadi. Tapi dia bilang itu scan asli. Scan asli. Dia bohong. Kalau scan asli, harusnya pada histogramnya juga berbeda. Ini histogramnya sama dengan yang punyanya Dian Sandi. Ini sangat ilmiah, ya. Dan ijazahnya sudah disita pada tanggal 23 Juli. Jadi karena dia tampilkan ini pada tanggal 25 November, dia dapat ijazahnya dari mana? Itu kan kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Nah, kalau dia lihat, inilah yang ditampilkan oleh saudara Andi Aswan. Ya. Kenapa ini saya katakan palsu? 99,9% palsu. Ini ijazahnya tadinya miring, ijazahnya Dian Sandi ini. Maaf, sama dengan
ini hanya saja kemudian ditarik-tarik sama dia, kanan kirinya ditarik sehingga apa? Logonya jadi meletot. Ini meletot namanya logonya ya, Pateng Peletot. Jadi ini kami selaku alumnus UGM marah betul. Ada orang namanya Andi Aswan, bukan lulusan UGM, merusak logo yang sudah dibuat oleh RJK Tamsi. Logo UGM itu dibuat oleh Pak RJK Tamsi, seorang seniman dari ASLI, Akademi Seni Rupa Indonesia atau Institut Seni Indonesia sekarang. Kemudian disempurnakan oleh Prof. Muhammad Adnan pada tahun 93. Sekarang jadi bulat logonya. Dulunya seperti ini. Dan ini menjadi rusak, meletot ini. Teman-teman bisa lihat logo yang asli seperti ini. Dan ini untuk pertama kalinya saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dr. Tifa menambahkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya, fotonya kayak apa, ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas, almarhum Bambang Rudiharto. Ini atas kebaikan kita ahli warisnya Pak Rujito. Jadi kita sekaligus berdoa semoga Pak almarhum Bambang Rudiharto tenang di sisinya dan beliau sangat membantu kita. Yang ingin saya sampaikan teman-teman, perhatikan watermarknya, jelas banget ini watermarknya. Perhatikan embossnya, jelas banget ini embossnya. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Dan ini adalah yang sudah ditampilkan juga pada sidang Citizen Lawsuit di Solo ya beberapa waktu yang lalu oleh yang bersangkutan sendiri, oleh Pak Rujito selaku adik dari almarhum Bambang Rudiharto. Tapi ini pun besok tanggal 18, 2 hari lagi akan saya tampilkan kembali di Solo dengan analisisnya. Saya insya Allah bersama Dr. Rismon Hasilon Sineper akan sama seperti Pak Ugro, yang Pak Ugro juga waktu itu menampilkan di Solo. Ini bukan fotonya Jokowi yang tadi itu ya, karena ini punya jangan muter ya. Kalau punya, kalau nggak ya cepat di penjara Jokowi termul-termulnya biar nggak ngotot lagi. Nah teman-teman, hanya sampai mampus juga ya, nggak akan pernah ada ijazahnya ya. Barang goib nggak akan pernah ada sampai kiamat. Nah Jokowi paling takut di sidang nggak pernah muncul ya. Semua rakyat dari kalangan menengah sampai kelangan cilik nggak percaya sama penegak hukum kalau tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi. Nah, harusnya ijazah emang harus ditunjukkan ya asli atau palsu. Tapi kalaupun tidak mau menunjukkan berarti dipastikan ijazahnya palsu atau tidak punya. Nah, jadi tidak usah diolor-olor ya, harus tegas atau tepat. Bagaimana ditunjukkan ijazah asli kalau memang ijazahnya aslinya tidak ada bro ya. Nah, sidang orang mutu rarumpung-rumput tidak akan kiamat kalau pada omong-omong juga atau saiki. Nah, hakimnya juga bertele, tinggal putusin aja ijazahnya palsu ya karena tidak mau nunjukin ijazahnya terus muter-muter termulnya. Nah, teman-teman, ijazah yang asli dari Jalan Pramuka UGM jelas memalsukan dan harus bertanggung jawab ya. Dan semua kepalsuan harus bertanggung jawab. Bukanlah selesai kegak kasus ini masalahnya. Yang salah mau benar, mau menang, apalagi didukung oleh penguasa. Emang berkelakuan jujur itu berarti kalau bukan punya ijazah atau jiwa kesatria. Nah, teman-teman di sini seret sudah dan buang ke laut bersama. Termul-termulnya bikin negeri ini gaduh saja ya. Info intelijen RI telah mendikasi adanya aliran dana 630 M dari tim Jokowi untuk melindungi menutupi ijazah Jokowi. Nah, Mulyono sudah dibohongin kita semua rakyat Indonesia dengan ijazah palsunya, maka pantas mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya ya. Nah, jadi saya sebagai warga malu dan sangat malu dengan si Jokowi ya. Gelas dari mana datangnya tiba-tiba jadi wali kota, gubernur, terus presiden ya. Hanya kedugaan dan kebohongannya dia tetap mendapat simpatik rakyat ya. Masihkah rakyat memerlukannya? Saya yakin tidak ada yang rakyat muak dengan kebohongannya. Nah, kalau ada pasal yang paling berat, tuntut saja hukuman mati ya, teroris. Nah, apa susahnya menunjukkan ijazah palsu ya? Sidang terus percuma wong ijazahnya tidak ditampilkan dan diuji. Nah, bahas aja terus sampai kiamat pantas, gak maju Konoha begini. Mereka bukan cari kebenaran tapi cari siapa yang menang dan kalah ya. Gak pernah hadir Jokowi dari kemarin kok gak hadir di persidangan ya. Mungkin teman-teman dia takut kalau ijazahnya itu dilihat itu pasti palsu ya. Terbukti nyata Jokowi jiwanya nggak negarawan ya.
Karena hanya masalah ijazah saja, Jokowi harusnya ditunjukkan di pengadilan untuk diteliti oleh yang berwajib, ya, melibatkan Resmon CS, pasti hasilnya tidak direkayasa, ya, atau hasilnya pasti sangat valid. Selesai pasti nggak sampai bulanan, apalagi tahunan, malah memang disengaja oleh Jokowi dengan ijazah tidak ditunjukkan. Nah, guna mengadu-adu domba dan mengacam-acam, mengirimkan analisiskan pada orang-orang yang gak mau dukung kebohongan-kebohongan licin Jokowi. Nah, teman-teman, supaya kacau, gaduh, dan rusuh guna alasan melengsarkan Prabowo oleh geng-geng Jokowi, mengatasnamakan rakyat supaya diganti oleh Gibran Bumi Neraka, ya. Tapi waspadalah, tebak maaf, saya seorang awam hukum bertanya, apakah hakim tidak punya wewenang atau kuasa memanggil paksa pengguna yang diduga ijazah palsu? Nah, teman-teman, di sini impoten lau arlawan impoten capek, nggak ada hasilnya, ya. Sidang ijazah nggak balas satu atau hitung budi, ya. Kenapa bukannya penegak hukum tak mampu penegak hukum sudah kena sogok duit, ya. Jadi saya kemarin tagih uang banyak kalau alasannya. Nah, teman-teman, biasanya Konoha hanya membenci orang lain, sedang dirinya masih harus dididik untuk belajar untuk bijak, ya. Pandai jangan ada karena benci, iri. Ini yang ngomong siap-siap kau di karantina, biaran siapa kau buktikan, ya. Nah, selama ijazah asli tidak ada, maka urusan ijazah tidak akan pernah selesai, ya. Masalah ijazah selesai kalau rakyat beserta mahasiswa turun tangan. Kalau hukum gak akan selesai, moralnya oknum, hakim juga polisi sudah gak takut sama Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, uang lagi jadi raja, tinggal dibayar, dia lagi yang menang, ya. Walaupun ijazah Jokowi palsu, sekalipun kami puas, sekalipun dan merasa kenya DR pembangunannya. Tapi kalau ijazahnya asli, yang bilang asli, dan kalau palsu, yang bilang aja palsu, ya. Gitu aja kau repot, yang dengarkan sampai pusing, ciut-ciut burung berkicau. Nah, kalau ada pasti datang, nah kalau nggak ada tangsin, ntar ketahuan dong ibunya, ya. Jika palsu juga yang merugikan Roy Suryo CS, apa tidak bisa jadi pejabat-pejabat? Saya dikatakan termul-termulnya, ya. Senanglah termulia kelompok Termulyono, ya. Jika ijazah itu dari daun dan Solo terbukti bisa bekerja, salahnya berarti pekerjaan Tuhan ada, maka bisa terjadi Suryo CS benar, ya. Tapi jika Roy Suryo menuduh tidak benar, harus diterima, dipidana, jangan alasan dikriminalisis. Sudah menghina orang seenak-enaknya, ingin bebas dari hukuman, ini tidak bisa dibiarin, keterlaluan, jadi harus dihukum mati. Nah, teman-teman, dengan bertele-tele atau membuletnya Jokowi atau Gibran untuk menunjukkan ijazahnya secara jujur, keadilan atau transparan kepada seluruh rakyat NKRI, pasti ada kejanggalan besar, ya, terkait ijazah Jokowi atau Gibran. Ingat, semua fasilitas NKRI diterima Jokowi atau Gibran, ya. Nah, sebagai pejabat publik masih mulet bertele-tele sampai buat gaduh, ya. NKRI hanya untuk tunjukkan ijazahnya ke seluruh rakyat NKRI secara transparan, jujur, dan kredibel, ya. Belum diputuskan pengadilan sudah dikatakan palsu, ya. Itu namanya main hakim sendiri, ya. Tujuan Jokowi agar rakyat diadu domba atau dan jadu bodoh. Nah, kok nggak ada yang demo padahal terang benderang masalah ini? Apakah yang suka demo sudah dibungkam dengan kebokan, ya. Dicer, dibongkar, dicari bukti, sampai kapan Pak Bos, ya. Bukankah yang ijazahnya asli, malu kau nggak jadi apa-apa? Waduh, kalah pinter, ya. Nah, bang, kamu itu tak pantas pegangnya mau jadi pejabat, ya. Jadi maaf, ya, kalau like it atau kita Bapak Jokowi singewe masalah awak muli. Nah, negara ini kebenarannya orang asli S1, S2, S3, tapi kemampuannya berbanding terbalik dengan gelar, ya. Kalau ijazah Jokowi palsu yang betul 4 tahun selesai S1, S2, S3, kalah ama anak jebolan SLTA, ya. Kalau ijazah Jokowi asli memang difitnah, dizolim, dihina, serendah-rendahnya tersangka, dibully 12 tahun. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.